saya Makrifatus Sangada, salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Berikut adalah video praktek pembelajaran dengan materi baris matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Apa kabar anak? Baik. Alhamdulillah kalian sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah lagi kalau hadir semua berarti kalian hari ini sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang barisan aritmatika. Oke. Mungkin anak-anak dulu pernah belajar tentang barisan aritmatika. Kelas berapa ya? SMP. Yakin SMP? Oke, SMP. Nah, sekarang kalau kalian belajar SMP berarti sudah agak lama ya belajarnya. Ibu ingatkan lagi, masih ada tidak yang teringat apa itu barisan? Ayo. Oke, silakan. Barisan yaitu sepengetahuan saya Bu, barisan itu angka yang berbaris seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, ada lagi yang bisa? Oke. Menurut saya barisan itu daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Oke, dari dua teman kalian yang menjawab itu semuanya sudah benar. Itu pengertian dari barisan. Barisan itu urutan angka dari kiri ke kanan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Itu namanya barisan. Baiklah anak-anakku, sekarang coba kita lihat ya manfaat dari barisan aritmatika ini. Barisan aritmatika ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya kalian mau menghitung jumlah penduduk, atau kalian akan menghitung bunga majemuk, atau kalian akan menghitung anuitas. Yang lebih penting lagi, kalian akan menghitung laba dan rugi. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha, dengan baris aritmatika ini kalian sudah bisa menghitung laba dan rugi. Paham ya? Nah, kita lanjutkan sekarang ke barisan aritmatikanya. Nah, di sini ada kompetensi dasar nanti ya. Anak ada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama menganalisis pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Indikator yang Ibu ambil yaitu menentukan konsep pola barisan melalui pemecahan masalah autentik. Itu saja. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini di situ adalah peserta didik mampu menemukan konsep dan pola barisan melalui pemecahan masalah autentik dengan akurat dan tepat. Tuh tujuan kita belajar hari ini. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah ini apa itu barisan aritmatika? Apa itu barisan aritmatika? Kita lihat di sini. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa kita buat dengan beda atau simbolnya disebut di situ B kalau beda ya. Terus berikutnya tuh ada pada aritmatika misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama, berarti yang paling pertama
disimbolkan dengan huruf 1 atau A. Lalu di suku kedua, misalnya huruf 2 yaitu 4 dan seterusnya. Barisan ini memiliki beda. Kalau dilihat suku pertamanya tadi berapa? 1. Suku keduanya ada 4. Ada beda berapa bedanya? Ada di belakang. Tuh. Nah, untuk mengerjakan baris aritmatika itu kita punya rumus di sini. Nah, dari permasalahan yang ini kita lihat di sini. Misalnya terdapat barisan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Misalnya kita mencari suku ke 20 atau kita mencari suku ke 35 atau kita mencari suku ke 100. Kira-kira bisa nggak kita langsung saja 25 itu bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita harus menggunakan rumus aritmatika. Kita lihat rumusnya. Nah, itu rumus aritmatika. Nanti di sini rumus mencari suku ke M atau suku ke M, misalnya di situ nanti suku ke 20, ya, suku ke 20. Berarti itu 20 sama dengan A plus M min 1 kali B. A-nya itu untuk suku pertama, B-nya untuk beda. Dan situ juga sudah dilihat cari beda itu apa katanya? U2 dikurang U1, berarti suku kedua dikurang suku ke 1. Contoh bentuk lain dari baris aritmatika. Nah, katanya yuk kita diskusi di sini. Ya, yuk kita diskusi. Nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, anak-anak silakan diamati video berikut ini. Nah, kira-kira ada, oh itu boleh dicatat, boleh diapa di situ nanti. Kedengaran nggak suaranya? Kurang nggak? Silakan kalian amati video. Itu videonya, oke? Nah, sebelum ke kelompok dulu, setelah ini kita kelompokkan masing-masing untuk menjawab dari pertanyaan video ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, boleh. Yang saya mau tanyakan Bu, apakah setiap angka yang berbaris itu termasuk barisan aritmatika? Oh, baik, terima kasih.
barisan angka? Iya? Nah, ya. Namanya barisan aritmatika itu dia memiliki pola atau beda. Jadi baru bisa dikatakan baris aritmatika. Berarti dari setiap angka itu belum tentu termasuk dia baris aritmatika. Kalau bedanya berbeda. Dia harus sama selisihnya antara satu dengan kedua. Oke, ada lagi silakan. Ya, silakan. Misalkan kita dikasih pertanyaan Bu, disuruh mencari keuntungan atau kerugian penjualan sawit setelah sekian bulan atau tahun. Misalkan kita menggunakan rumus aritmatika itu. Oh, tentu saja. Jadi nanti kalau Apri punya usaha sawit itu bisa dihitung dengan baris aritmatika dari keuntungan atau kerugian. Misalnya tiap bulan Apri menjual sekian bulan pertama, bulan kedua menjual sekian. Berapa sih untung Apri setelah 10 bulan atau setahun? Jadi bisa banget itu Apri. Ya, terima kasih. Nah, silakan anak-anak kita lanjut. Silakan membentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan di video tadi. Sudah membentuk kelompok? Nah, kalau kalian sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti dari contoh video itu nanti kamu apa? Iya, diskusi. Kamu jawab di LKPD ini. Dan sudah Ibu di sini juga ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini nanti digunakan untuk kalian sebagai referensi untuk nyari jawaban. Ya? LKPD-nya kesana dapat ya. Nah, itu modul ajarnya untuk kalian mencari referensi. Ini LKPD-nya untuk kalian mengisi jawaban nanti. Sudah? Sudah dapat semua? Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti jawabannya masukkan di LKPD itu. Nah, silahkan kalian berdiskusi. Silakan kalian diskusikan.
Silakan kalian diskusikan apa, silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Jawabannya masukkan ke dalam LKPD. Ya. Silakan diskusikan dengan ketiga ya. Silakan kepada kelompok yang akan menyajikan ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Boleh? Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Teman boleh nanti. Silakan kelompok 2. Ini langsung jawabannya. Sambil temannya menyajikan, nanti kalian silakan lihat hasil kalian, hasil diskusi kelompok yang lain. Silakan lihat, dianalisis nanti ya hasil diskusi dari kelompok kalian. Kami tentunya menyajikan nanti. Baik, ini hasil dari kami kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Silakan anak-anak yang lain. Silakan. Ya, boleh. Kelompok 1 silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 hanya ingin memeriksa saja. Tolong dicek kembali dalam mencari benda pada saat memahami soal karena tahu kami bendanya adalah 5. Oh ya, terima kasih untuk sarannya. Nanti kami pahami lagi, kami cek lagi dalam menganalisis soal. Masih ada yang bertanya? Silakan, ada lagi pertanyaan? Ada? Dari mana? Tahu lagi? Tahunya di mana? Ada lagi? Boleh? Kami dari kelompok 4. Boleh? Silakan. Jawaban. Oh ya, terima kasih. Kami dari kelompok 4 mau bertanya, di langkah 1 itu kalian buat U1 sampai dengan 3, pas di rumus kok tidak ada U1. Terima kasih. Oh iya, terima kasih.
U1 atau sama saja dengan A itu kan suku pertama yang kita peroleh dari wacana tadi. Di rumusnya saya pakai A, sedangkan di ketemunya pakai U1. Terima kasih, nanti kami ganti dengan A yang sama dengan rumus. Baik, sekian dari saya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya masih ada lagi? Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ada. Kami dari kelompok 4 minta tolong jelaskan kembali cara mencari A dan B karena hasil kami tadi berbeda dengan kelompok kalian. Baiklah, mencari A atau suku pertama dari video yang kita amati dikatakan minggu pertama tanaman bubur itu kita anggap sebagai suku pertama sama dengan 3. Sedangkan untuk mencari beda rumus, beda itu suku kedua dikurang suku pertama. Kita tahu bahwa kalau minggu ketiga itu A, U1, berarti minggu kedua 8 itu U2. Tinggal kita kurangkan saja 8 dikurang 3, tinggal kita masukkan rumus barisan aritmetika. Ada lagi teman-teman? Kami hanya menyampaikan kalau hasil yang kami cari sama dengan kelompok kalian. Oke, terima kasih. Itulah hasil dari kelompok kami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya anak-anak, kalian akan mengerjakan soal. Soalnya tadi itu ada di LKPD paling belakang. Itu individual ya, per anak satu-satu. Jadi silakan kalian kembali ke posisi semula. Setelah kembali ke posisi semula, kalian kerjakan tugas di atas LKPD di paling belakang. Silakan kembali ke posisi semula. Silakan kerjakan di buku latihan kalian. Ya, silakan kerjakan di buku latihan. Di LKPD paling belakang, silakan kerjakan di buku latihan. Ya. Silakan dikerjakan. Pengerjaannya di buku latihan ya. Bisa? 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 Nah,
Selesai? Nah, baik, kalau sudah selesai nanti dikumpul di akhir ini ya. Jadi nanti di akhir kumpul di akhir. Nah, anak-anakku, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Ya, sudah cukup pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dari materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Jadi kesimpulannya apa itu? Bahwa garis aritmatika adalah ya, garis aritmatika adalah ya, garis aritmatika memiliki pola dan aturan tertentu. Ada apa di barisan tadi? Ada suku pertama. Ada apa lagi? Suku kedua. Ada apa lagi? Ada beda. Rumus apa yang kita pakai tadi? UN sama dengan A plus N min 1. Ya, N sama dengan A plus N min 1 dikali D. Berarti itu kesimpulannya. Berarti terus apa manfaatnya tadi kalau belajar matematika? Bisa menghitung laba dan rugi. Bisa juga menghitung jumlah penduduk. Itu manfaatnya nanti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kira-kira kalau Ibu belajar dengan PowerPoint, dengan menayangkan video, apakah kalian tertarik belajar matematika? Tertarik. Yakin? Yakin. Nah, berikut lagi, di situ Ibu menggunakan model PBL. Kalian tadi dikelompokkan, dibuat diskusi. Apakah motivasi kalian belajar matematika termotivasi? Yakin termotivasi? Terima kasih. Jadi nanti anakku untuk pertemuan berikutnya itu kita belajar mencari suku ke N. Untuk pertemuan berikutnya kita mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Baiklah anak-anak, kita tutup hari ini pertemuan hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.